hari Minggu buat kita semua. Ya, pergumulan panjang tadi dibilang ya. Kami sebenarnya ada beberapa tim yang akhirnya meninggalkan kami yang tersisa ini. Tadi Ibu Pendeta sudah doakan dari 2007 tahun ya. Tapi kami baru bekerja 2024-2025 ini secara maksimal. Belum maksimal sekali juga, tapi paling tidak kami sudah berupaya untuk semua tugas-tugas yang lain ditambah ini dia bisa berjalan. Jadi ada Bapak Pendeta Mario sebenarnya, ada Bapak Pendeta Salu, ada Bapak Ibu Pendeta Lia, kemudian ada ketemu orang tua terkasih Bapak Samanda. Yang lain pindah, yang satu pindah alam, berbeda dengan kami. Dan yang berdiri di sini saya, tapi ada saya punya teman dua di depan, Bapak Mincong dan Bapak Wens. Saya mau tegaskan dulu ini ada Bapak Musa juga, Bapak Musa di dalam SK itu. Saya memang belum mendapatkan revisi SK, saya cuma berdasarkan ingat-ingat saja. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari pekerjaan yang dibilang dari 2024-2025 ini kami mencoba untuk meneliti dan menggarap, lahirlah buku ini. Sekitar tadi 72 isi, ditambah yang lain ada 92 halaman. Saya mau sampaikan bahwa kalau bilang sejarah gereja Eden Wago ini panjang, ya. Dan kalau mau dibukukan semuanya tidak akan muat di sini. Untuk itu kami membatasi di periode pertama. Periode pertama itu kami ambil dari 1985 sejak GP Papua Mandiri, kemudian sampai di 2001. Saya bilang dulu sehingga nanti kenapa cuma ini. Nah, di periode pertama ini 1998 sampai 2001 ini dia menjadi garapan yang kami upayakan supaya kronologi tidak hanya waktu, tapi kronologi peristiwa juga dia bisa masuk di sini. Ya, yang jelas penulisan ini memang kalau nanti Bapak Ibu baca, dia bertujuan untuk menguraikan sejarah kemandirian jemaat, tapi juga ada lingkungan sosial etnisnya, kemudian tokoh-tokoh siapa saja yang berperan di dalamnya, apa saja ya apa yang merintangi sejarah perjalanan kemandirian jemaat ini dan apa yang menjadi pendukung untuk berdirinya jemaat ini. Untuk itu Bapak Ibu, saya sampaikan dulu, ini bukan launching buku. Kami kalau biaya cetak buku itu besar. Sedangkan yang dianggarkan kemarin di dalam sidang jemaat 3 juta. Kami berdua dengan kami tim mencoba untuk press sehingga mungkin saya tidak tahu Bapak Wen tadi malam printnya, ini print. Dia belum menjadi buku, belum launching buku, tapi launching sejarahnya. Mungkin sekitar 200.000 kami pakai untuk buku ini. Yang belum di launching bukunya ya, belum dicetak. Ini masih launching sejarah. Nah, untuk itu Bapak Ibu diarahkan tadi malam berpikir bersama, mari kita coba buat kecil saja supaya semua orang bisa pegang, bisa dibawa, mungkin isi di dalam tas gampang bawanya. Jadi dia kecil begini, ya 92 halaman. Nah, apa sih respon atau sasaran dari penulisan sejarah kemandirian ini? Ya, ini di dalam uraiannya supaya para pembaca ini mengerti ciri-ciri jemaat Eden Wago yang diuraikan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya. Itu jangan sampai lupa. Bagaimana Tuhan bekerja lewat kehidupan bersama dalam persekutuan bersama di jemaat ini. Orang-orang sederhana
cerita sejarah ini yang punya andil di dalamnya juga. Tadi Ibu Pendeta bilang kita berdiri di posisi lokasi yang adalah milik GPI Papua dan merupakan yang awalnya menjadi tempat di mana tujuan utama tempat ini mendirikan gereja pusat. Ini sudah lekat lokasinya, bukan di Sinode ya, di sini. Di sini. Bapak Hindom bilang Eden itu berdiri di tanahnya sendiri milik GPI Papua, bukan milik GPM, bukan. Ini tanah GPI Papua. Ya nanti Bapak Ibu baca di situ. Nah, metode apa yang kita pakai untuk penulisan ini? Yang jelas penyelidikan mengenai sejarah jemaat GPI Papua Eden Wago menggunakan metode sejarah. Metode sejarah yang dipakai sehingga kita bisa melihat perkembangan, lalu kemudian kesadaran berpikir kita akan identitas jemaat sebagai bagian dari misi Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, untuk itu saya mau sampaikan bahwa terima kasih banyak buat Majelis Jemaat GPI Papua Eden Wago yang sudah mempercayakan kami tim bekerja. Kemudian Bapak Ibu narasumber